Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joel Jordan Tobing, NPM 2252033, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester metode penelitian saya. Judul metode penelitian saya yaitu Analisis Efektivitas Hukum Sistem Upah Minimum Kota atau UMK dan upah minimum sektoral atau UMS dalam menjamin keadilan upah bagi tenaga kerja di Kota Batam. Baik, latar belakang masalah pada penelitian saya yaitu Dasolen, yang dimana ada Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang dimana pada dasarnya atau faktanya di lapangan masih sering terjadi konflik akibat tidak terpenuhinya hak-hak pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini saya mengambil dari sumber website. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, di sini pada dasarnya faktanya di lapangan juga implementasi pembayaran upah yang tidak konsisten di beberapa perusahaan di Kota Batam. Contohnya, pada pembayaran upah di setiap PT-nya selalu berbeda, yang mana kita tahu juga di kawasan industri seperti Muka Kuning, Batu Ampar, itu sangat berbeda dalam pembayaran upahnya, terutama juga pembeda pembayaran upah di bagian galangan. Nah, juga ada peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, itu juga di mana pada faktanya di lapangan juga pembayaran upahnya sangat berbeda atau yang tidak konsisten. Dan juga ada selainnya juga ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang skala upah dan struktur upah. Nah, di mana pada faktanya masih terdapat sistem pembayaran upah yang berbeda di tiap perusahaan, yakni sistem pembayaran upah berdasarkan UMK dan UMS. Ini saya ambil dari jurnal Hadin F, yang dimana menganalisis analisis yuridis pemberian denda kepada perusahaan yang tidak membayar upah pekerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2001. Dan juga ada juga Dasolennya peraturan daerah Kota Batam itu mengacu pada peraturan Menaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Nah, kajian konseptual pada penelitian ini ada pengertian upah, jenis-jenis upah, yang dimana jenis-jenis upah ini terbagi ada 5, yaitu upah nominal, upah nyata, upah hidup, upah wajar, dan upah minimum. Dan juga ada pengertian tentang UMK, pengertian UMS, mekanisme sistem upahnya itu juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan juga Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah, dan dasar hukum upahnya juga. Itu juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto, yang dimana apakah efektivitas hukum sejauh dapat berfungsi dan berlaku efektif di ruang lingkup masyarakat.
dan juga efektivitas hukum ini terbagi menjadi dua hal, yaitu eksistensi hukum dan kinerja hukum. Eksistensi hukum ini menunjukkan apakah hukum sudah ada dan berlaku dalam suatu masyarakat atau belum. Sedangkan kalau kinerja hukum, dia menunjukkan sejauh mana hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik dalam praktek kehidupan sehari-hari. Baik, perumusan masalah yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Poin pertamanya, masih sering terjadi konflik akibat tidak terpenuhinya hak-hak pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua, implementasi pemberian gaji tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, masih ada pelaku usaha yang membayar upah di bawah ketentuan UMR dengan alasan usaha skala kecil, sehingga tidak sanggup bila membayar sesuai ketentuan UMP yang berlaku. Baik, poin kedua juga ada tentang menjelaskan tujuan penelitiannya. Yang pertama ada menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Batam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Batam. Yang ketiga, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Batam. Nah, rumusan masalahnya ada yang pertama, yaitu apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Batam sudah efektif? Yang kedua, faktor apa saja yang menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Batam? Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Batam. Baik, ada metode penelitian. Rancangan penelitian yang saya buat adalah penelitian hukum empiris. Dan selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer juga terbagi dua, yaitu ada subjeknya dan lokasi. Subjeknya ini ada pekerja atau buruh, HRD, Dewan Pengupahan Kota, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Lokasinya kawasan industri di Kota Batam. Data sekundernya itu bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, yang dimana tadi sudah saya jelaskan juga ada Undang-Undang Dasar, Pasal 27 Ayat 2, dan Pasal 28D Ayat 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang strukturan skala upah, dan Peraturan Daerah Kota Batam yang dimana mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Data sekundernya bahan hukum sekundernya ada buku, jurnal, hasil penelitian. Baik, teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah data primernya, wawancara. Nah, wawancara secara khusus yang dimana penelitian ini hanya memuat poin-poin penting dari responden terkait masalah yang ingin digali. Terus data sekundernya yaitu studi kepustakaan, itu buku, jurnal, dan hasil penelitian juga. Metode analisis data yang saya lakukan adalah yuridis kualitatif, yang dimana dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.
Baik, sekian presentasi saya, kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih.